Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat database baru dengan menggunakan aplikasi SQL Server. Di sini versi SQL Server yang kita gunakan adalah yang 2008 karena ini menyesuaikan dengan aplikasi yang kita gunakan di lab. Terlebih dahulu kita akan buka aplikasinya, yaitu Microsoft SQL Server 2008. Dan di sini kita cari yang SQL Server Management Studio. Kita klik. Dan nanti kita akan diarahkan untuk connect ke server. Nah, di area server name, pastikan bahwa servernya sudah benar. Jika memang server name-nya sudah benar, maka tinggal klik tombol connect. Dan akan ada tampilan Object Explorer seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya infokan tadi, bahwa materi kita di video kali ini adalah membuat database baru. Untuk membuat database baru, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui Object Explorer maupun melalui query. Nah, cara pertama adalah membuat database melalui Object Explorer. Caranya adalah di area databases ini, kita klik kanan, lalu pilih New Database. Maka akan ada pop-up New Database seperti ini. Dan di sini tinggal kita isi nama database yang akan kita buat hari ini. Nah, misalnya kita akan membuat database registrasi. Maka database name-nya adalah registrasi. Jika sudah, maka di area database files akan tercipta logical name secara default sesuai dengan nama database kita. Dan ada dua file di sini, yaitu file primary dan file log. Di sini logical name-nya untuk file primary adalah registrasi dan default logical name untuk file log-nya adalah nama database _ log. Jadi dua file ini logical name-nya harus berbeda, tidak boleh sama. Nah, kita akan gunakan logical name-nya sesuai dengan default. Selanjutnya ada size-nya. Di sini size-nya bisa kita tentukan dan bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Nah, karena database ini hanya digunakan untuk materi pembelajaran, maka size-nya cukup 3 MB. Jika nanti kalian akan membuat database yang akan dipergunakan untuk menyimpan data yang sangat besar, maka size-nya bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di bawahnya adalah size untuk file log-nya. File log ini 1 defaultnya, karena memang untuk file primary dan file log itu harusnya size-nya lebih besar ke file primary, dan lognya itu ukurannya lebih kecil dari file primary. Oleh karena itu 1 MB ini cukup untuk file lognya. Selanjutnya di sini ada path-nya. Nah, path ini adalah lokasi di mana kita akan menyimpan database ini. Di sini defaultnya adalah di C, program files. Kita akan pindahkan ke folder lainnya. Nah, misalnya di sini, ini kita coba cancel dulu. Kita buat satu folder baru di drive D. Misalnya file SQL Server. Dan di dalam folder ini kita akan buat satu folder lagi yang berisi seperti ini. Di nama foldernya itu bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, karena di sini saya ingin membuat folder, yang satunya adalah membuat database dengan Object Explorer, yang satunya membuat database dengan menggunakan query. Maka di sini foldernya saya pisahkan. Nah, nanti database itu akan saya simpan di dalam sini file database-nya, yaitu file primary dan file log-nya akan saya simpan di folder ini. Kita balik ke SQL Server-nya.
Nah, di sini tinggal kita browse dan kita buka folder yang sudah kita ciptakan tadi, yaitu di folder file SQL Server dan di folder membuat database dengan Object Explorer. Jika sudah benar foldernya, maka pilih OK. Nah, untuk file primary dan log ini tempat penyimpanannya harus sama, karena jika berbeda maka nanti akan terjadi masalah saat kita mengattach kembali database ini, karena file MDF dan file LDF itu lebih baik kita simpan di satu folder yang sama. Oleh karena itu, untuk file LDF-nya atau file log-nya juga kita simpan di folder yang sama, yaitu di D, file SQL Server, lalu membuat database dengan Object Explorer. Jika misalnya di sini sudah OK, tidak ada masalah, maka kita tinggal menekan tombol OK saja. Maka di sini akan tercipta satu database baru dengan nama registrasi. Itu cara membuat database dengan menggunakan Object Explorer. Kita lanjut dengan cara kedua, yaitu membuat database dengan menggunakan query. Caranya adalah dengan meng-create new query. Di area sini ada new query, atau di file new query. Nah, di sini saya akan gunakan saja langsung new query yang ada di area ini. Nah, maka di sini sudah tercipta satu halaman dengan file berekstensi SQL, di mana nantinya kita akan menyimpan atau mengetikkan query-query kita ke dalam sini. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Untuk membuat database baru, sintaksnya adalah create database, lalu nama databasenya. Di sini kita sudah punya nama database registrasi, maka kita harus membuat database dengan nama yang berbeda. Misalnya kita ingin membuat database baru, yaitu database akademik. Jika sudah, kita akan mendeklarasikan file yang kita perlukan, yaitu file MDF atau primary dan file LDF. Yang pertama adalah primary-nya. Untuk primary kita gunakan on primary. On primary buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya akan kita sebutkan beberapa hal, yaitu seperti name, nama. Kalau tadi di Object Explorer itu namanya logical name, jadi ini juga adalah logical name-nya, nama dari file primary ini. Nah, karena database-nya adalah akademik, kita gunakan saja name-nya adalah akademik untuk primary. File name, kita juga perlu file name-nya, nama filenya. Nah, di file name ini kita juga bisa menuliskan folder di mana kita ingin menyimpan file ini. Oke, kita kembali lagi ke area folder di D tadi. Kita buat satu folder baru. Ini membuat database dengan query. File database ini akan saya simpan ke dalam folder membuat DB dengan query. Nah, untuk file name-nya kita bisa copy foldernya dari sini atau path-nya dari sini. Oke, itu dengan cara mengklik kotak putih di sini, maka dia akan otomatis berbentuk path. Dan kita copy ataupun klik kanan, copy atau Ctrl C sama saja. Lalu kita kembali ke SQL Server dan di file name ini kita paste. Jangan lupa terlebih dahulu kita mengetikkan tanda petik 2. Tanda petik 2 pembuka,
lalu sebutkan foldernya di mana kita akan menyimpan file ini. Nah, karena di sini namanya adalah file name, berarti kita juga harus menyebutkan nama filenya di area ini. Maka kita tambahkan lagi backslash lalu sebutkan nama filenya. Di sini saya akan memberikan namanya dengan nama akademik. Lalu ekstensi dari file ini dan tambahkan tanda titik lalu ketikkan ekstensi dari filenya. Ini seperti ini. Jika sudah lengkap, berikan tutup petik 2 penutup. Jika sudah selesai, satu baris ini diketikkan, kita ketik tanda koma untuk lanjut ke baris ketiga. Nah, di baris ini, di area ini kita perlu menyebutkan size-nya atau menentukan size awal dari file primary ini. Nah, ukurannya jika default tadi mereka akan meng-create 3 MB. Nah, di sini kita akan ikut 3 MB. Apakah bisa lebih besar dari 3 MB? Bisa. Tapi karena ini database-nya tidak diperlukan untuk suatu data yang sangat banyak, maka 3 MB itu sudah cukup. Dan selanjutnya, selain ukuran, ada ukuran maksimum dari database ini. Nah, di sini ukuran maksimumnya juga harus lebih besar dari size-nya. Jadi, kita ingin membuat database ini sampai ukuran maksimumnya berapa. Nah, di sini kita cuma perlu 10 MB. Lalu yang terakhir yang perlu kita sebutkan adalah deklarasikan adalah pertumbuhan dari filenya. Jadi file ini akan bertumbuh berapa mega atau berapa persen dari size awal ke maksimum size. Jadi misalnya di sini size awalnya adalah 3 MB dan data ini sudah terpakai. Jadi 3 MB ini sudah terpakai. Oleh karena itu, file growth misalnya kita sebutkan 1 MB. Maka setelah database ini mencapai ukurannya yaitu 3 MB, maka dia akan bertumbuh lagi sebanyak 1 MB, maka sekarang ukurannya sudah ke 4 MB. Dan jika nantinya datanya sudah terpakai sebanyak 4 MB yaitu size di sini, maka dia akan tambahkan 1 MB menjadi 5 MB, begitu seterusnya sampai ke maksimum size dari database ini. Nah, apakah untuk file growth perlu kita tambahkan koma? Tidak perlu, karena ini sudah baris terakhir. Oleh karena itu, kita tidak perlu koma. Yang kita perlukan adalah tutup kurung. Di sini ada buka kurung, maka di sini ada tutup kurung. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat file LDF-nya dengan isi yang sama persis seperti primary. Maka ini boleh di-copy dan di area on primary ini diganti menjadi logout. Untuk file LDF-nya, nah ada beberapa hal yang harus kita ganti. Yang pertama adalah name. Name ini kita bedakan antara name primary dan name file log-nya itu dibedakan. Selanjutnya ada file name. File name ini boleh diganti nama filenya, misalnya ditambah underscore log, dan yang harus diganti adalah ekstensinya. Jadi di sini harus LDF. Jadi ingat di name bedakan dengan name primary. Lalu file name-nya ganti ekstensinya. Untuk foldernya tetap sama karena kita akan menyimpannya di folder yang sama. Selanjutnya size-nya itu lebih kecil dari size primary. Max size-nya juga seperti itu. Nah, file growth ini selain bisa menggunakan 1 mega, 1 kilobyte, berapa kilobyte, dan
lain-lain, ini juga bisa gunakan persen. Misalnya saya mau pertumbuhan dari file ini adalah 10%, ini juga bisa. Oke, kita sudah selesai membuat query untuk menciptakan database baru. Di sini ada dua bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah parse. Parse ini untuk kita mengecek apakah ada kesalahan dalam pengetikan query. Nah, di sini tidak ada kesalahan. Di query ini tidak ada kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah execute, untuk mengeksekusi query yang telah kita buat ini. Jadi saat kita klik execute, maka kita akan membuat database baru bernama database akademik dengan file MDF-nya seperti ini dan file LDF-nya seperti ini. Jika yakin sudah oke dengan query-nya, maka tinggal kita execute. Maka di sini akan ada pesan bahwa database ini berhasil diciptakan. Kita boleh cek di dalam foldernya membuat database dengan query, maka akan ada dua file di sini, yaitu file akademik LDF lognya sebesar 1 MB dan akademik MDF dengan size 3 MB sesuai dengan yang kita telah deklarasikan di query ini. Selanjutnya adalah apakah bisa kita melakukan modifikasi terhadap file atau mengubah size dari file atau mengubah maksimum size-nya atau mengubah file group-nya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan alter database. Jadi di satu file SQL ini kita bisa tuliskan beberapa query. Nah, ini saya berikan dulu keterangan. Untuk membuat komentar di dalam sini kita gunakan dua strip, tanda strip. Nah, ini adalah query untuk membuat database baru, dan di bawahnya adalah di sini yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara memodifikasi file yang telah kita ciptakan tadi, yaitu file MDF dan file LDF. Caranya adalah dengan menggunakan alter lalu nama objeknya. Karena ini objeknya adalah database, maka alter database, lalu sebutkan nama databasenya. Tadi nama databasenya adalah akademik, maka di sini kita masukkan database akademik. Lalu apa yang ingin kita lakukan, yaitu memodifikasi file. Maka kita ketikkan modify file, buka kurung, tutup kurung. Lalu file apa yang akan kita modifikasi? Misalnya kita ingin memodifikasi primary. Di sini size-nya 3 MB, akan kita tambahkan menjadi 5 MB, dan maksimum size-nya kita tambah jadi 15 MB. Serta pertumbuhan filenya kita tambah jadi 2 MB. Jadi ini kita copy dan pastekan ke dalam sini. Nah, jadi kita akan melakukan modifikasi file bernama akademik. File name ini tidak perlu kita masukkan, jadi ini kita boleh hapus. Kita hanya perlu namanya saja. Oleh karena itu, kenapa nama ini harus unik, supaya kita bisa langsung mention ke objek yang kita inginkan. Di sini yang kita ingin ubah adalah file primary. Nama dari file ini atau logical name-nya itu adalah akademik. Maka modify file, name-nya akademik, lalu size-nya tadi akan kita ganti jadi 5 MB. Maksimum size-nya 15 dan pertumbuhan filenya 2 MB. Pertama-tama kita cek dulu
Nah, jadi di sini ada dua query. Bisa dilihat ini adalah query yang pertama buat database baru, dan ini adalah melakukan modifikasi database. Jika kita langsung lakukan parse ataupun execute, maka di sini yang akan terjadi adalah yang akan dieksekut adalah dari pertama sampai terakhir. Jadi dua query ini akan otomatis tereksekut. Begitu juga parse. Parse ini akan mengecek dari query pertama sampai query terakhir di dalam file SQL ini. Nah, di sini kita hanya akan melakukan execute di area alter. Maka bisa diblok terlebih dahulu. Nah, baru mungkin kita ingin cek apakah ada kesalahan penulisan dari query ini. Jika tidak ada, baru kita execute. Nah, di sini modify-nya fail. Kenapa? Karena tadi sudah saya execute yang pertama kali. Bisa kita lihat di sini. Sekarang akademiknya sudah jadi 5 MB. Oleh karena itu, ini kita coba ubah lagi. Misalnya jadi 7 dan ini jadi 20. File growth-nya 10% misalnya. Jika kita execute langsung, maka dia akan menjalankan query dari pertama sampai akhir. Maka dari itu tadi waktu saya tekan execute, maka ini langsung berubah menjadi 5 MB. Bisa dilihat di sini. Tapi jika kita hanya ingin menjalankan query ini saja, maka ini kita blok terlebih dahulu, lalu kita execute. Dan berhasil. Di sini akan berubah menjadi 7 MB sesuai dengan perubahan yang telah kita lakukan. Dan untuk query ini hanya dapat dieksekut sekali. Ini kan tadi sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil melakukan modifikasi file. Saat kita execute kembali, maka akan terjadi error karena di sini modify filenya gagal karena size-nya itu sama atau kurang dari size file yang ada di sini. Jadi ini sudah berukuran 7 MB, lalu kita mau modifikasi dia menjadi 7 MB, itu tidak bisa. Karena itu perlu diingat bahwa execute query itu hanya bisa dilakukan sekali. Jika sekali sudah berhasil, maka untuk berikutnya pasti akan ada error. Nah, jadi jangan bingung, tinggal baca saja pesannya. Apa sih pesannya? Jika kita sudah tahu pesannya, maka kita akan mengerti bahwa apa yang terjadi dengan query tersebut, kenapa error saat kita execute. Apakah ada kesalahan penulisan? Apakah sudah kita pernah execute sebelumnya dan berhasil, dan lain sebagainya. Tinggal dibaca saja pesan yang ada di bawah sini. Oke, itu saja materi kita untuk video kali ini, membuat database baru dengan menggunakan SQL Server. Jadi ini adalah tugas kalian untuk video kali ini. Yang pertama, buatlah database baru dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ketentuannya, silahkan tinggal kalian ikuti ketentuannya. Dan di sini ada keterangan untuk file name dan file growth-nya itu kalian harap tentukan sendiri. Yang kedua, lakukan modifikasi terhadap file primary-nya yang MDF, yang ekstensi MDF dengan mengganti size sebesar 5 MB dan maksimum size-nya 15 MB.